Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra. Alhamdulillah baik. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngobrol santai kali ini tentang sebenarnya tentang pelaksanaan web. Kebetulan banyak banget yang tanya di WA ya, Japri, baik PPDB itu MTS ya ya. terkait PBDB. Kenapa sih dia pada Japri? Karena dia mereka para wali murid menanyakan kapan PBDB. Kebetulan ketika dia buka webnya dalam perbaikan, memang betul dalam perbaikan pemirsa ya. Jadi sekarang kami kebetulan ini Pak Hendra juga ya memang apa namanya bagian PKS ya, PKS apa namanya? PKM siswaan. Siswaan. Jadi mungkin bisa menjawab. Nah, iya, terkait hal itu tadi ada yang menanyakan di saya juga kapan PBDB dimulai. Nah, betul, hari ini kita akan bahas. Kita akan insyaallah. tanyakan kepada Pak Hendra terkait PBDB. Nah, yang pertama ini waktu PBDB Pak Hendra itu dimulainya kapan? Ya, oh ya, sebelum saya tanyakan itu, jadi webnya yang mereka kunjungi statusnya dalam perbaikan, selalu seperti itu. Memang betul, karena web itu memang versi yang lama, maka dibuatlah web yang sekarang dalam perbaikan, akan di-upgrade, artinya dibuat baru. Kemungkinan webnya juga beda alamat linknya. Jadi belum bisa dipastikan. Nanti insya Allah yang penting sekarang kita mau tanya kira-kira kapan pelaksanaannya nanti untuk jelasnya itu persyaratannya ya Pak Hendra ya, persyaratannya itu apa saja ya betul. Nanti bisa dilihat di webnya. Sekarang kita tanyakan dulu waktu PBDB-nya nih Pak Hendra kapan nih? Ya, terima kasih Pak Johari. Pemirsa, terima kasih atas waktunya, kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kalau ditanyakan kapan pelaksanaan PPDB MTSN 1 Bogor, betul, ya. Kabupaten Bogor ya, Bapak Ibu, karena juga terus terang saja banyak sekali pertanyaan ke saya melalui WA. Ini ternyata mereka ada salah persepsi. Malah mereka bertanya itu dari daerah puncak sana. Nah, begitu mereka tanya apakah ini MTSN yang di Bantarjati, nah, saya bilang bukan. Oh, itu kota ya? Iya, kalau yang mereka maksud itu adalah MTSN 1 Kota Bogor. Betul, ya. Sementara kami MTSN 1 Bogor itu ada di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Parung. Parung, betul. Ya, betul, seperti itu ya. Betul. Nah, saya mau jelaskan lagi kapan pelaksanaan dimulainya. Memang terus terang saja bahwa untuk tahun ajaran ini sesuai dengan juknis yang diberikan ke kami, pelaksanaannya itu di tanggal, kami sudah merencanakan di tanggal 16-17 Mei 2022 kita mulai pembukaannya. Berarti habis Lebaran ya? Berarti setelah Lebaran. Kalau Lebaran kalau tidak salah kan tanggal 2-3. Iya betul. Nah, jadi ini bisa menjawab buat para pengunjung. Ya, banyak yang bertanya ya Pak ya. Jadi 16-17 Mei 2022 nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke web. Ya, meskipun sekarang webnya saat ini saya menjelaskan sedikit mengenai web tadi ya Bapak Ibu. Karena memang terus terang saja Bapak Ibu kalau pernah juga screenshot dari web yang ada di kami bahwa di sana dinyatakan PPDB MTSN 1 Parung MTSN 1 Bogor dalam perbaikan. Kan seperti itu. Memang benar seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Johari bahwa PPDB MTSN 1 Bogor ini sedang di-upgrade Bapak Ibu. Ya, dari versi 5 ke versi 8. Insya Allah sekitar pertengahan April sudah bisa diupdate oleh Bapak Ibu. Bisa diakses oleh Bapak Ibu. Insya Allah ya pertengahan April sekitar tanggal 14-an April, sehingga ada waktu ya Bapak Ibu ya. Ada waktu, karena kan kita nanti membukanya di tanggal 16-17 Mei. Jadi ada waktu 1 bulan lebih. Mudah-mudahan yang kami rencanakan ini bisa berhasil, karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Johari bahwa web sebelumnya sedang mengalami kendala yang cukup
Yes. fatal juga, sehingga perlu kita upgrade ya. Dari versi 5 kita akan mengubah lagi ke versi 8. Versi 8. Ya, seperti itu, sehingga kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Itu mungkin Pak. Ya. Itu tadi penjelasan terkait PBDB ya, meskipun nanti webnya tadi udah dijelaskan tidak bisa diakses ya, insya Allah kalau nanti ada link yang terbaru pasti lebih gampang. Sekarang udah zamannya WhatsApp, kita akan share juga ke para kakak kelasnya ya, yang kelas 9, kelas 8, kelas yang sekarang naik ke kelas 7, nanti kita akan share, mungkin Bapak Ibu lebih tahu lagi nanti jelasnya ya. Nah, terus Pak Hendra, yang kedua ini ada tata cara mendaftar. Jadi Pak Hendra bisa jelaskan sekelumit saja ya, tidak usah lengkap-lengkap, yang penting mah persyaratan yang biasanya. Silakan. Terima kasih Pak Johari. Mohon maaf ya, karena ini tata cara pendaftaran, saya buka dulu nih rumusnya. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Johari, saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi secara garis besar Bapak Ibu, bahwa pendaftaran di MTSN 1 Bogor ini melalui online ya. Online, betul. Web yang insya Allah sekarang dalam masa perbaikan, sehingga diperkirakan oleh kami tanggal 14 April insya Allah nanti Bapak Ibu bisa mengakses web tersebut ya. Jadi silakan diakses di web yang nanti insya Allah akan kami berikan ya. Seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya tentang apa saja? Iya, tata caranya dah. Tadi udah melalui web ya. Nah, secara online Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa mengakses melalui handphone Bapak Ibu sendiri, insya Allah bisa. Karena beberapa tahun lalu juga kita gunakan seperti itu. Nanti di sana di webnya MTSN ada web PPDB, akan terpampang di sana ya. Oh iya, berarti PPDB ya, di dalam menunya nanti ya. Menu ada web, ada PPDB. Kemudian di sana ada rincian isian yang harus Bapak Ibu kerjakan ya. Salah satu diantaranya misalkan NISN, nomor induk siswa nasional. Itu persyaratan utama, jangan sampai nanti NISN-nya bermasalah-masalah ya, bermasalah. Minimal dicari dulu. Di situ nanti ada dijelaskan cara-caranya. Kemudian yang kedua ya, tadi ya setelah NISN ya, kami berharap tadi dari print out NISN dari nisn.datakemendikbud.go.id. Mengapa kita minta itu? Agar NISN ini datanya valid, Pak. Betul. Pengalaman kami nih selama ini 2 tahun ini, begitu mau diakses ya NISN yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pada saat mendaftar dulu, ternyata tidak bisa. Betul. Tidak valid. Sehingga kami kesulitan. Karena itu untuk tahun ini saya berharap nanti NISN yang Bapak ambil itu dari print out nisn.datakemendikbud.go.id. Ya, silahkan di print. Nanti juga Bapak Ibu bawa pada saat verifikasi data ya, karena memang nanti ada juga verifikasi data. Itu mungkin Bapak ya, itu tata cara ya. Lebih lengkapnya mungkin tadi sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa lihat di webnya nanti ya. Jadi kalau persyaratan PPDB termasuk di situ tadi ya? Iya, ada persyaratannya. Kemudian ini Pak Hendra, jalur PPDB, PPDB ya jalurnya. Ada jalur apa aja tuh? Iya, oke. Sambil ini Pak Hendra, sambil dilihat ke kamera. Oh iya, maaf, maklum. Agak grogi nih Bapak Ibu, agak grogi ya. Gak mengapa ya. Ya, makasih Pak Johari. Ini sudah berpengalaman, ini YouTuber kita ini. Ya, Bapak Ibu, kalau bicara tadi tentang ada berapa jalur ya yang digunakan di MTSN 1 Bogor ini, bahwa kita mengambil 2 jalur Bapak. Yang pertama jalur prestasi. Ya, kemudian yang kedua jalur reguler. Ya. Nah, lalu apa perbedaannya? Kalau jalur prestasi dan jalur reguler hanya yang kami input di dalam PPDB tersebut ya, di web nanti Bapak Ibu lihat. Di situ Bapak mengupload prestasi putra-putri Bapak Ibu. Contohnya misalkan apakah itu dalam bentuk sertifikat gitu kan ya. Kemudian piagam penghargaan atau piala ya. Nanti silakan Bapak Ibu upload, kami akan berikan ruangnya.
Nah, itu nanti secara otomatis Berarti kami masuk ke jalur prestasi. Kejuaraan biasanya ya. Betul, Apakah betul. itu juara karate, taekwondo, ya kemudian itu untuk Mm-mm. bidang Non olahraga ya, akademis, ya, non akademis betul. betul. Tapi nanti ada Mm-mm. spesifikasi mungkin yang saya ingat, Mm-mm. artinya apakah itu tingkat kabupaten, Oh, apakah itu iya. tingkat provinsi kan Ah, begitu oke. mungkin biasanya Betul, ya. Kalau betul. tingkat kecamatan bagaimana? Itu Mm-mm. juga kita Oh, perlu iya. ketahui ya. Mm-mm. Kecuali yang akademik itu Akademik juara sudah pasti. matematika kayak begitu ya modelnya Betul, ya. betul, betul. Apakah itu IPA gitu, apakah Iya, itu iya. IPS, begitu kira-kira Pak Hendra kali ya. Iya. Jadi saya lanjutkan ya Bapak. Iya, ya. mangga silakan. Jadi memang betul seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi untuk jalur prestasi sendiri ada dua jenis, ada akademik dan ada non akademik. Kalau akademik itu yang pertama kita lihat dari prestasi mereka. Misalkan kalau SD itu saya mengetahui ada OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ya, betul. Seperti itu. Nah, apakah putra putri Bapak Ibu pernah mengikuti OSN tersebut mewakili sekolah? Kemudian sampai jenjang mana? Biasanya kalau mereka nanti masuk untuk ke jenjang berikutnya ya, mungkin dari kecamatan ke kabupaten, kemudian dari kabupaten ke provinsi. Nah, itu tentu sangat membantu putra putri Bapak Ibu untuk kita masukkan ke dalam jalur prestasi. Kemudian tingkatan tadi kalau Pak Johari nanya, sesuai dengan instruksi yang ada bahwa juknis juga yang ada, jalur prestasi untuk akademis itu sampai tingkat provinsi Bapak Ibu. Oh iya. Ya. Jadi sekali lagi sampai tingkat provinsi nanti yang kita masukkan ke jalur prestasi baik itu akademis maupun non akademis. Oh gitu. Walau demikian, ya kalau misalkan Bapak Ibu punya piagam, sertifikat di tingkat kabupaten kota misalkan, apalagi itu OSN ya. Itu kan tentu punya prestasi yang bagus juga. Silakan Bapak Ibu upload. Ya, artinya tetap saja jadi bahan pertimbangan kami. Mungkin di kecamatan mungkin masih bisa. Insya Allah. Iya. Kita lihat aja nanti betul. Termasuk perkembangan pendaftarannya. Ya, termasuk cabang olahraga Bapak. Kayak tadi. Misalkan apakah itu pencaksilat. Jujur saja pencaksilat ini Bapak Ibu boleh ini prestasi yang cukup membanggakan di kami MTSN. Bahkan sudah sampai ke tingkat internasional Bapak Ibu. Ya, jadi sudah bukan lagi tingkat nasional. Ya, Samiza kemarin sebagai salah satu contohnya putra kami itu sampai tingkat internasional. Dia sudah biasa mengikuti pencaksilat ini ya, lomba-lomba di pencaksilat. Itu sudah biasa juara 1 tingkat nasional. Alhamdulillah tahun kemarin ya berarti ya dia masuk ke SMK yang unggulan juga ya kalau tidak salah di Jakarta dan sudah informasi ke kami itu berkat prestasi non akademis jalur silat tingkat nasional. Makanya kami berharap kalau seandainya ada Bapak Ibu yang putra putrinya punya prestasi apalagi tingkat nasional, silahkan insya Allah nanti akan kita bimbing, kita bina, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Itu Bapak. Begitu para pemirsa. Tapi tetap masih ada ini 3 atau 2 pertanyaan lagi ke Pak Hendra. Mudah-mudahan dia bisa menjawab. Insya Allah. Ini terkait tes nih Pak Hendra. Terkait tes. Apa sih tesnya itu? Ini tentunya kalau yang dites itu biasanya yang reguler ya. Apa semua? Oh iya. Coba jelaskan. Iya. Makasih Pak Johari. Sebagaimana yang disampaikan tadi kan kita punya 2 jalur Pak. Betul, ada jalur prestasi akademis non akademis dan yang kedua jalur reguler. Kalau jalur prestasi akademis dan non akademis itu kan nanti pada saat Bapak Ibu daftar verifikasi data nanti dicantumkan. Insya Allah nanti kami beri waktu kalau agenda kami tanggal 27 Mei itu tes. Itu jalur prestasi. Teknisnya seperti apa Bapak ya Pak Johari ya juga mungkin Bapak Ibu yang kebetulan mendengarkan ya mengikuti YouTube ini, channel YouTube ini, silakan nanti Bapak Ibu pada tanggal 27 Mei kalau tidak salah itu hari Jumat ya Bapak Ibu ya, pagi-pagi jam 8 kami tunggu di sekolah memakai seragam sesuai dengan prestasinya masing-masing. Oh gitu. Ya misalkan tadi saya contohkan misalkan pencaksilat. Silakan pakailah pakaian pencaksilat. Kalau dia pramuka misalkan
ada juga kami ya pramuka ya. Itu silakan pakai baju pramuka. Kemudian kalau sepak bola boleh, silakan baju seragamnya. Bawa bolanya boleh, silakan. Insya Allah kalau bola mah kami siapkan. Ya, itu saja. Itu yang jalur prestasi. Tetap dites ya. Tetap kita tes. Tetap dites pemirsa. Artinya jangan udah punya piagam ini punya pas dites nggak bisa. Jadi itu tetap dites. Kita tetap tes Pak. Insya Allah satu hari sebelum Ba'da Jumat kita selesai ya. Apa itu ya? Dia juara musabakoh ya. Boleh silakan. Betul, ada pengujinya. Iya. Tahfiz juga nanti kita siapkan pengujinya. Itu kali Pak. Kemudian yang kedua ya. Tadi kan dia jalur prestasi akademis ya dan akademis. Yang kedua jalur reguler Pak. Iya. Kami juga menguji Bapak Ibu, kami juga menguji kemampuan anak di baca tulis Al-Quran. Ya, mengapa alasan kami seperti itu? Karena pengalaman kami dulu pernah kami tidak mengadakan tes baca tulis Al-Quran. Pada saat siswa tersebut masuk di kelas 7, Bapak nih Pak Johari ya, pengalaman nih. Saya dapat informasi dari rekan-rekan yang mengajar di kelas 7 khususnya bidang studi agama dan khususnya lagi Al-Quran hadis dan bahasa Arab. Mereka kesulitan, banyak yang kesulitan Bapak. Iya, setelah ditanya, aduh saya baru ikro 4. Sementara kami di MTS Bapak, ya Pak Johari. Iya, itu makanya mengapa alasan kami Bapak, ya Pak Johari dan juga Bapak Ibu, mengapa kita mengadakan tes baca tulis Al-Quran. Jadi nanti menulis ya beberapa surat, satu surat saya. Nanti kita tentukan suratnya surat apa. Surat pendek juz amma lah ya Bapak Ibu. Mungkin nulis. Baca mungkin ya. Kemudian yang keduanya baca juga Pak. Cuma kalau membaca jangan juz amma Bapak Ibu. Nanti kita akan berikan Al-Quran ya. Jangan sampai bacaan masih dieja. Dieja berarti itu ikro ya. Iya, itu. Iya, tidak mengapa sih belajar tapi yang menjadi bahan pertimbangan kami juga karena silakan tuh disiapkan anaknya dari sekarang untuk baca tulis Al-Qur'annya. Insya Allah lah pasti masih lama, insya Allah pasti bisa. Belajar dulu ya Pak ya. Belajar dulu. Oke, iya. Seperti itu ya, ini itu ya. Kemudian ini Pak Hendra nih, pengumuman katanya pengumuman hasil. Pengumuman hasil. Kalau bisa jawab silahkan. Kami juga sebenarnya Bapak Ibu, kita juga sudah membuat jadwal kegiatan. Jadi sebenarnya sih untuk web PPDB Pak Johari kita sudah siap ya. Ini kan yang jadi masalah bukan web PPDB-nya, tapi web MTSN-nya, di mana PPDB ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau tadi Pak Johari menanyakan dan juga Bapak Ibu pemirsa, kapan pengumuman ya Pak ya? Pengumuman kelulusan. Jadwal kami insya Allah pada hari Selasa. Hari Selasa. Tanggal 8 Juni 2022. Jadi tanggal 8 Juni pemirsa. Tanggal 8 Juni 2022 hari Selasa melalui web yang sekarang dalam perbaikan. Yang Bapak Ibu nanti daftarkan di web itu. Jadi web PPDB-nya. Web PPDB-nya nanti di web MTSN-nya nanti apa namanya ya, karena sekarang dalam upgrading ya Bapak Ibu ya, perbaikan. Kemudian nanti di sana ada web PPDB-nya. Silakan Bapak Ibu lihat. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu diterima di sekolah kami. Ya, tentu kami juga mengharapkan yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Walaupun demikian sesuai pengalaman Pak, yang daftar ini 900 sampai 1000 dalam waktu 3 hari ya. Perlu tambahan juga kali Pak ya. Itu untuk pendaftarannya 16-17 dibuka ya, Mei. Saya ulangi 16-17 Mei 2022. Kami beri waktu sampai tanggal 24 Mei. Iya. Pendaftaran tuh ya. Pendaftaran sekaligus untuk verifikasi. Iya, jadi rencananya tanggal 16 atau 17 kali ya tadi ya. 16 atau 17. 16 kan hari libur ya. Kemudian malamnya itu jam 12 lewat. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa akses. Biasanya pengalaman kami satu hari Pak Jo bisa lebih dari 400 Pak Johari. Ya, seperti itu. Kita tinggal menunggu webnya aja ini karena kan web PPDB-nya ada di menunya web MTSN. Sedangkan web MTSN-nya sedang bermasalah. Kalau web PPDB-nya sekarang juga bisa. Cuma kalau kita pisah nanti akan bermasalahnya terlalu banyak akunnya ya. Terlalu banyak. Jadi ribet si adminnya. Itu Pak Hendra. Ada satu lagi terakhir nih Pak Hendra nih. Boleh. Sebelum kita tutup, daftar ulang tuh Pak Hendra. Daftar ulang. Iya, terima kasih Pak Johari.
Tadi kan terakhir sudah Bapak putra putri Bapak Ibu diterima nih. Berdoa ya Bapak Ibu ya diterima. Iya, amin. Kalau seandainya putra putri Bapak Ibu itu diterima di sekolah kami, tentu kan harus daftar ulang. Iya. Ya, daftar ulangnya jadwalnya itu kita tentukan tanggal 10 dan 11 Juni. 10 Jadi dan 11 Juni. Kan 8 Juni itu pengumuman Bapak Ibu hari Selasa. Iya. Nah, maka 2 hari berikutnya tanggal 10 dan 11 silakan Bapak Ibu daftar ulang. Nah, tentu bukan lagi kami ya, karena di sana ada koperasi atau mungkin pokoknya nanti sekolah yang menentukan ya. Kami hanya mengantarkan putra putri Bapak Ibu diterima di sekolah kami. Nanti pada saat daftar ulang itu nanti akan kami berikan ke petugasnya data-data siapa saja yang diterima. Nah, nanti seperti itu Pak. Berarti setelah pendaftaran selesai diterima, pokoknya intinya sudah diterima, nanti ada daftar ulang. Jadi pas daftar ulang mah bukan lagi kepanitiaan. Ya, itu udah kebijakan sekolah, kepala sekolah yang menentukan. Petugas juga lain lagi Pak. Iya, petugasnya apakah itu orang TU ya. Betul, biasanya terkait data Pak. Ya, terkait data yang data karena memang intinya datanya itu memang sangat dibutuhkan sama pihak TU. Betul, dari sekolah. Iya, itu alasannya Pak. Pak. Jadi udah tuh ya Pak ya. Alhamdulillah ya, sudah selesai tuh kita. Oke. Pemirsa, sebelum saya akhiri, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa kami berdua nih. Ya. Jadi itu kira-kira yang kami bisa sampaikan terkait PBDB MTSN 1 Bogor ya. Mudah-mudahan tidak melenceng dari apa yang kita rencanakan. Apakah tadi tanggal berapa tadi? Lupa Pak Hendra. Dimulainya tanggal 16 Mei. Mudah-mudahan tidak melenceng. Ini hanya sekedar informasi melalui kanal YouTube MTSN 1 Bogor. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.